Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kali ini perkenankan kami dan kelompok kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi tentang investasi pada instrumen bisnis. Sebelum presentasi dimulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Sayu Anggi Dewi Saputri dengan NIM 201705133. Yang kedua, saya sendiri, Niputu Putri Pranayam Utami dengan NIM 201705145. Yang ketiga adalah Igede Dito Sanjaya dengan NIM 201705150. Yang keempat adalah ada Raffi Muhammad Aki dengan NIM 201705151. Dan yang kelima ada Handani Sendrato dengan NIM 201705160. Baik, presentasi dengan materi investasi pada instrumen bisnis akan kami mulai. Untuk anggota kelompok yang mendapat giliran presentasi, yang mendapat giliran membaca materi, dipersilakan. Baik, kami akan menjelaskan tentang karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen bisnis. Pengertian investasi. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyimpan dana pada periode tertentu untuk menghasilkan profit di masa yang akan datang. Dalam PSAK 50 revisi 2014 diungkapkan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan, di mana investor dapat diartikan sebagai pihak yang memperoleh kepemilikan saham, sedangkan invest merupakan pihak yang menerbitkan saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, adapun hak-hak yang diberikan kepada pemilik saham. Yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau sering disebut dengan RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dengan adanya pemberian hak-hak kepada para investor, maka secara otomatis para investor dapat mempengaruhi atau mengendalikan keputusan maupun kebijakan pada perseroan terbatas. Nah, adapun tingkat pengaruh atas kepemilikan saham yang dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan, di mana yang pertama, persentase kepemilikan, tingkat pengaruh, entitas penerbit, PSAK acuan, dan metode akuntansi, di mana investor dengan memiliki saham di bawah kurang dari 20%, maka tingkat pengaruhnya tidak memiliki pengaruh. Kemudian entitas penerbitnya yaitu Investe dengan PSAK acuan, PSAK nomor 55. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode biaya atau nilai wajar. Kemudian investor yang memiliki kepemilikan saham dengan batas 20% sampai 50%, maka memiliki pengaruh yang signifikan dengan entitas penerbit yaitu entitas asosiasi. Adapun PSAK acuannya yaitu PSAK 15
kemudian menggunakan metode ekuitas. Kemudian investor yang memiliki saham kurang dari 50% memiliki tingkat pengaruh pengendalian bersama dengan entitas penerbit yaitu Ventura bersama. Adapun PSAK acuan yaitu PSAK 66 dan metode yang digunakan yang itu metode ekuitas. Kemudian investor yang memiliki saham lebih dari 50%, maka tingkat pengaruhnya itu pengendalian, entitas penerbit, anak perusahaan, kemudian PSAK acuan, PSAK 22 dan 65 dengan metode akuntansi yaitu metode biaya atau nilai wajar atau metode ekuitas dan konsolidasi. Next. Nah, apa sih itu pengaruh signifikan? Pengaruh signifikan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan operasional investasi, akan tetapi tidak dapat mengendalikan atau dengan kata lain mengendalikan bersama atas kebijakan dalam perseroan terbatas. Nah, umumnya pengaruh signifikan ini muncul apabila investor baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham sebesar 20-50%. Nah, pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan melalui indikator-indikator yang dijelaskan pada slide berikut. Di mana yang pertama ada keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara di investasi. Yang kedua yaitu partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga adanya transaksi material antara entitas dengan investasi. Yang keempat ada pertukaran personal manajerial dan yang terakhir penyediaan informasi teknis pokok. Nah, selain itu, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan pengaruh signifikan, yaitu dengan mempertimbangkan hak suara potensial yang dapat berasal dari waran, opsi pembelian saham, dan lainnya. Nah, ada pun penjelasan mengenai metode biaya dan nilai wajar, di mana dalam PSAK 55 revisi 2014 mengemukakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas dapat diukur pada nilai wajar. Namun apabila investasi tersebut tidak dapat diukur secara andal pada nilai wajar, maka dapat diukur pada biaya perolehan. Nah, di mana pada biaya tersebut investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya, sehingga apabila tidak terjadi penambahan atau penjualan sebagai atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehan. Next. Nah, sedangkan nilai wajar investasi di mana pada awalnya akan diakui sebesar biaya perolehan, kemudian akan diukur nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar tanggal pelaporan. Nah, adapun metode ekuitas, di mana menurut PSAK 15 revisi 2014 mengemukakan bahwa apabila investor memiliki pengaruh signifikan atas investasi pada saham investasi, maka akan dicatat menggunakan metode ekuitas. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi tentang metode, biaya, dan nilai wajar. Next. Dalam PSAK 55 revisi 2014 dinyatakan bahwa aset keuangan merupakan investasi pada instrumen ekuitas diukur pada nilai wajar, sedangkan investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi tidak diukur dalam nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, namun dapat diukur sebesar biaya perolehannya. Untuk itu terdapat metode biaya dan metode nilai wajar. Next. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran metode biaya dan nilai wajar. Untuk itu, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investasi dengan biaya perolehan sebesar 300 juta rupiah. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan saham tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investasi. Selama tahun 2015,
Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar saham investi adalah Rp110 per lembar. Jumlah saham beredar investi selama tahun 2015 adalah 15 juta lembar. Baik, next. Untuk itu, maka jurnal yang diperlukan ada 2 jurnal. Yang pertama, maksud saya perusahaan dapat memilih salah satu dari metode biaya ataupun metode nilai wajar. Berikut adalah contoh jurnalnya. Pada metode biaya, pada tanggal 10 Januari 2015, di mana dicatat perolehan awal investasi, yaitu investasi di debit pada metode biaya, yaitu investasi di debit sebesar 300 juta, dan kas di kredit sebesar 300 juta. Pada metode nilai wajar, investasi di debit sebesar 300 juta, dan kas di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 2015, di mana dicatat penerimaan pendapatan dividen, yaitu pada metode biaya, kas di debit sebesar 20 juta, sedangkan pendapatan dividen di kredit sebesar 20 juta. Nilai 20 juta ini didapatkan dari 100 juta dikali 20%. 20% itu merupakan tingkat investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya pada metode nilai wajar, kas di debit sebesar 20 juta, sedangkan pendapatan dividen di kredit sebesar 20 juta juga. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, di mana pada saat itu dilakukan penyesuaian keuntungan antara selisih nilai wajar, pada metode biaya tidak dicatat karena biaya perolehan masih sama, tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan. Selanjutnya pada metode nilai wajar, karena terjadi peningkatan nilai wajar, yaitu jumlah harga saham perusahaan menjadi Rp110, maka yang dilakukan adalah Rp110 dikali 15 juta lembar saham dikali 20%. Selanjutnya hasilnya dikurangi dengan 300 juta rupiah, mendapatkan selisih yaitu 30 juta rupiah. Dari selisih ini maka di jurnal dengan investasi bertambah yaitu di debit sejumlah 30 juta rupiah, sedangkan keuntungan selisih nilai wajar di kredit sejumlah 30 juta rupiah. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan metode biaya dan nilai wajar. Pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang juga merupakan nilai tercatatnya, kecuali terjadi penambahan atau pengurangan terhadap biaya perolehan tersebut. Sedangkan pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada PSAK 55 revisi tahun 2014. Jika mengacu pada contoh di atas, maka investasi disajikan sebesar 300 juta rupiah pada metode biaya atau 330 juta rupiah pada metode nilai wajar. Berikut adalah contoh penyajian investasi efek ekuitas diperdagangkan dengan metode nilai wajar, di mana sumber ini saya peroleh dari laporan keuangan PT Asuransi Bintang Terbuka dan entitas anak pada tahun 2021.
Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai metode ekuitas. Berdasarkan PSAK 15, revisi tahun 2014, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi ini dapat diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Perubahan tersebut terjadi karena yang pertama, karena pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi. Yang kedua karena pembagian dividen oleh entitas asosiasi. Dan yang terakhir yaitu karena pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi. Next. Adapun contoh dari metode ekuitas ini yaitu berikut merupakan soalnya. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham yang beredar investasi dengan biaya perolehan 300 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A memiliki pengaruh signifikan atas investasi. Selama tahun 2015, investasi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 1 juta. Nah, melaporkan laba bersih sebesar 200 juta dan mengakui surplus revaluasi atas aset senilai 30 juta. Untuk pembahasannya sebagai berikut. Next. Ketika perolehan awal investor A mengakui investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal, pada tanggal 10 2015 jurnalnya mencatat pengakuan perolehan awal investasi yaitu investasi pada entitas asosiasi 300 juta di debit dan kas dicatat di kredit sebesar 300 juta. Untuk pada saat investasi diumumkan di dividen, investor A tidak mengakuinya sebagai pendapatan, melainkan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 20% kali 100 juta. Nah, dicatat dengan jurnal pada PPT tersebut sudah dijelaskan. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ketika dividen diterima, maka diakui kas akan menghapus piutang dividen. Pengakuan bagian laba bersih oleh investasi mengakibatkan nilai ekuitas ini meningkat dan menyebabkan investor juga meningkatkan nilai tercatatnya investasi sebesar 40 juta. Itu didapat dari 20% kali 200 juta. Itu dicatat dengan jurnal mencatat pengakuan bagian laba atas entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu investasi pada entitas asosiasi 40 juta di debit dan bagian laba entitas asosiasi 40 juta di kredit. Sedangkan untuk pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap oleh investasi mengakibatkan peningkatan nilai ekuitas, sehingga investor mengakui peningkatan nilai tercatat sebesar 6 juta. Itu didapat dari 20% kali 30 juta. Jurnalnya telah disajikan dalam PPT. Next. Berikutnya yang kedua yaitu ada mengenai alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Nah, biaya perolehan ini biasa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset. Itu PSAK 15 revisi tahun 2014 menyatakan bahwa saat perolehan investasi. Next. Nah, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar neto ini dan liabilitas diidentifikasi dari investasi dicatat dengan cara yang pertama yaitu goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Yang kedua yaitu setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi terhadap biaya perolehan investasi dimaksudkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atau laba rugi entitas asosiasi. Next. Berikut saya menjelaskan mengenai penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas ini sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2010 dan PSAK nomor 65. Kemudian menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan
maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai dengan PSAK nomor 55. Investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara nilai kewajaran apapun dan hasil apapun dari lepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi bersama dan jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Next. Adapun contoh soal mengenai penghentian pengakuan yaitu pada tanggal 1 Juli 2015 investor C memiliki saldo akhir pada entitas asosiasi sebesar 600 juta dan pada tanggal tersebut investor C menjual sepertiganya yaitu seharga 220 juta. Akibat penjualan tersebut, investor C ini kehilangan pengaruh signifikan terhadap entitas asosiasi. Sehingga sisa investasi ini memiliki nilai wajar sebesar 440 juta. Untuk pembahasannya atas penjualan tersebut, investor C mengakui keuntungan di laporan laba rugi sebesar sebagai berikut. Untuk harga penjualan sepertiga yaitu sebesar 220 juta, nilai wajar sisa investasi sebesar 440 juta, maka didapat nilai wajar keseluruhan 660 juta. Kemudian nilai tercatat investasi sebanyak 600 juta, maka didapat keuntungan sebesar 60 juta. Next. Materi yang terakhir mengenai penyajian dan pengungkapan. Pada metode ekuitas ini, investasi disajikan pada nilai tercatatnya. Sedangkan bagian laba atas entitas asosiasi ini dapat disajikan di dalam laporan laba rugi dalam pos tersendiri. Next. Nah, untuk pengungkapan yang diisyaratkan di dalam PSAK nomor 67 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain mengenai investasi pada entitas asosiasi ini adalah untuk setiap entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor. Yang pertama, nama pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang kedua, sifat hubungan entitas dengan pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang ketiga, yaitu lokasi utama kegiatan usaha dan negara tempat pendirian jika dapat diterapkan dan berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha. Dan yang terakhir yaitu proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal yang dimiliki oleh entitas dan jika berbeda proporsi hak yang dimiliki. Next, untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Berikut ini nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas jika 1. Nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi dan setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi 0. Tambahan kerugian dicadangkan. Yang kedua, entitas asosiasi pada periode selanjutnya mengalami laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui atau dicadangkan. Next. Contoh nilai tercatat investasi negatif. Pada awal tahun 2015, investor D memiliki investasi sebesar 40% atas saham beredar entitas asosiasi dengan nilai tercatat sebesar 200 juta rupiah selama tahun 2015. Investe membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah, melaporkan rugi bersih sebesar 450 juta rupiah. Pada saat entitas asosiasi mengumumkan dividen, investor D mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 40% dikali 100 juta rupiah dengan jurnal pada tanggal 1 April 2015. Piutang dividen didebet sebesar 40 juta dan investasi pada entitas asosiasi pada kredit sebesar 40 juta dengan keterangan mencatat pengakuan piutang atas pengumuman dividen. Next.
Pengakuan bagian rugi bersih entitas asosiasi mengakibatkan menurunnya nilai tercatat investasinya sebesar 180 juta rupiah dari nilai 40% dikali 450 juta rupiah. Namun, nilai tercatat investasi terkini adalah 160 juta rupiah dari nilai 200 juta rupiah dikurang 40 juta rupiah. Sehingga investor D hanya bisa mengurangi nilai tercatat investasinya sebesar 160 juta rupiah sampai menjadi nol dan sisa 20 juta rupiah dicadangkan. Jurnal yang dicatat investor D adalah pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas asosiasi pada debit sebesar 160 juta rupiah dan investasi pada entitas asosiasi pada kredit sebesar 160 juta rupiah. Dengan keterangan mencatat pengakuan bagian rugi entitas asosiasi. Jika terjadi rugi lebih lanjut atas entitas asosiasi pada tahun 2016, investor C tidak mengakui kerugian tersebut namun masih mencadangkannya. Sebaliknya, jika pada tahun 2016 entitas asosiasi mengumumkan laba bersih 80 juta rupiah, maka investor D hanya mengakui kenaikan investasi sebesar 12 juta rupiah, yaitu sebesar bagian laba yang seharusnya 40% dikali 80 juta rupiah dikurangi cadangan kerugian tahun 2015 sebesar 20 juta rupiah. Next. Transaksi hulu dan hilir. Yang pertama, transaksi hulu terjadi jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli. Yang kedua, transaksi hilir terjadi jika investor bertindak sebagai pembeli dan entitas asosiasi sebagai penjual. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara investor dan entitas asosiasinya diakui dalam laporan keuangan investor tersebut hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Next. Contoh transaksi hulu dan hilir. PT Investe adalah entitas asosiasi dari investor dengan kepemilikan 40% pada tahun 2015. PT Investe menjual persediaan kepada investor atau transaksi hilir dengan keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2015, 20% atas persediaan tersebut belum terjual oleh PT Investor kepada pihak ketiga. Kepentingan sebesar 20 juta rupiah sudah diperhitungkan dalam laba bersih yang dilaporkan PT Investor. Keuntungan belum terrealisasi bagi investor adalah sebagai berikut. Total keuntungan sebesar 25 juta rupiah belum terrealisasi sebesar 20%, keuntungan belum terrealisasi sebesar 5 juta, bagian investor sebesar 2 juta. Next. Keuntungan belum terrealisasi adalah sebesar 5 juta, namun karena transaksi hulu di mana PT Investor hanya memiliki 40% oleh investor, maka bagian investor atas keuntungan tersebut yaitu 2 juta dari nilai 40% dikali 5 juta rupiah harus dieliminasi dengan jurnal. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas asosiasi pada debit sebesar 5 juta rupiah dan investasi pada entitas asosiasi pada kredit sebesar 5 juta dengan keterangan mencatat keuntungan belum direalisasi atas transaksi hulu. Jika yang terjadi pada transaksi tersebut adalah transaksi hulu, yaitu penjualan dari investor ke entitas asosiasi, maka seluruh keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 5 juta rupiah adalah bagian hak investor, sehingga seluruh bagian investor tersebut dieliminasi dengan jurnal. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 5 juta rupiah pada debit dan investasi pada entitas asosiasi pada kredit sebesar 5 juta rupiah dengan keterangan
mencatat keuntungan belum direalisasi atas transaksi hilir. Next. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik disengaja ataupun tidak disengaja selama presentasi dilakukan. Sekian dan terima kasih.